Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pelajaran kedua, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sifat basiran dan sifat mutakaliman. Langsung saja, yang pertama di sini ada peta konsep sifat wajib bagi Allah. Ada basiran, artinya yang melihat, mutakaliman, yang berfirman, lawanannya atau sifat mustahil, ama, yang artinya buta, abakam, yang artinya bisu. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beragama Islam, kita harus selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengetahui sifat-sifatnya. Dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Dengan mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, maka kita akan lebih beriman dan bertakwa kepadanya, lebih giat belajar, berusaha dan berdoa. Kita akan menyadari bahwa kita makhluk yang lemah dan meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha sempurna. Yang pertama, basiran. Basiran artinya yang Maha melihat. Mustahil Allah itu bersifat ama, yang artinya buta. Allah Subhanahu wa taala melihat segala perbuatan makhluknya, segala amalan makhluk yang baik maupun yang buruk dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Maka sepantasnya bagi orang yang beriman, yang mempunyai i'tikad yang benar bahwa ia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa melihat perbuatan dosa atau meninggalkan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat, Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kaunuhu basiran, artinya keadaan zat Allah Subhanahu wa taala yang melihat semua keadaan makhluknya, baik yang nyata atau yang tersembunyi, baik yang besar atau yang kecil. Sifat ini ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang disebabkan adanya sifat basar yang berdiri pada zat. Jelasnya keadaan zat yang melihat disebabkan adanya sifat basar. Oleh sebab itu mustahil Allah bersifat kaunuhu ama, artinya keadaan zat Allah yang buta. Yang kedua, mutakaliman, artinya yang berkata-kata atau berfirman. Mustahil bersifat abqama, artinya yang bisu. Maka sepantasnya bagi orang yang beriman, yang mempunyai i'tikad yang benar bahwa ia senantiasa banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca dan kita pelajari maknanya serta kita laksanakan ajaran-ajarannya adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mempelajari Al-Quran itu dengan khusyuk, penuh penghormatan dan mengagungkannya dengan kaidah ilmu tajwid yang benar, bukan dengan adu bacaan. Kaunuhu mutakaliman, artinya keadaan zat Allah yang berkata-kata. Sifat mutakaliman ini ada pada zat yang disebabkan adanya sifat kalam yang berdiri pada zat. Jelasnya keadaan zat Allah yang berkata-kata disebabkan adanya sifat kalam. Oleh sebab itu mustahil Allah bersifat kaunuhu abqam, artinya keadaan zat Allah yang bisu. Dalil dan
pembahasannya bagaimana dalam pembahasan pada sifat kalam, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan langsung. Bukti pembicaraan Allah Subhanahu wa taala dapat kita ketahui berupa kalam Allah atau wahyu yang telah ditulis dalam mushaf Al-Qur'an. Susunan kata demi kata serta kalimat demi kalimat sehingga tersusun berupa ayat dan surah dalam Al-Qur'an adalah berasal dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Dengan demikian mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat abqam, bisu. Buktinya adanya Al-Qur'an yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, di sini untuk bisa menghafal dalil sifat basiran dan artinya dan juga sifat mutakaliman. Ada ayo berlatih. Pilihan ganda nomor 1, sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala disebut sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. B. Nomor 2, sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala disebut sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. C jawabannya. Nomor 3, kebalikan atau lawan dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat mustahil. Lawanannya wajib dengan mustahil. B jawabannya. Allah Subhanahu wa taala bersifat basiron, artinya yang melihat. D jawabannya, basiron, melihat. Sifat basiran pada zat Allah yang disebabkan adanya sifat basar. Adanya sifat basar yang berdiri pada zatnya. C jawabannya. Nomor 6, Allah Subhanahu wa taala bersifat mutakaliman, artinya C yang berfirman. Jawabannya C yang berfirman. Nomor 7, sifat mutakaliman, adanya sifat mutakaliman karena adanya sifat kalam. A jawabannya, kalam pada zat Allah Subhanahu wa taala. 7A jawabannya. Lawan dari sifat basiron adalah ama. Nah, basiran tadi artinya melihat, ama itu artinya buta. Nomor 9, lawan dari sifat mutakaliman adalah lawan dari sifat mutakaliman abqama. Nah, mutakaliman artinya yang berfirman atau yang berkata-kata, sedangkan abqama artinya yang bisu. Nah, jadi jawabannya B. 10, malu untuk melakukan dosa atau meninggalkan kewajiban adalah pengamalan salah satu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat basiron. Nah, karena Allah Maha melihat. Oke, di sini ada tuliskan dalil nakli. Dalil nakli ini ayat Al-Qur'an tentang sifat wajib bagi Allah. Ini ada jawabannya di nomor 3. Wallahu basirum bima ta'malun. Tuliskan dalil nakli ayat Al-Qur'an, ya, maksud dalil nakli itu ayat Al-Qur'an tentang sifat wajib bagi Allah mutakaliman. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu ada di jawabannya nomor 4. Lalu terjemah ayat tersebut. Nomor 3 terjemahnya, dan Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan. Nomor 4 terjemahnya, dan Allah telah berbicara kepada Musa atau Nabi Musa dengan langsung. Jelaskan cara pengamalan sifat wajib Allah mutakaliman dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita banyak membaca, pengamalannya dengan banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca dan kita pelajari, maknanya serta kita laksanakan ajarannya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Mungkin itu aja dulu. Semoga bermanfaat. Kita sambung lagi nanti ke pelajaran ketiga tentang akhlak Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.